Oke, kita berjumpa lagi di kelas komunikasi bisnis pada hari ini. Di sini kita akan membahas tentang komunikasi kelompok. Di mana sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alam Akbar Sona Hadi, dan rekan saya ada Alfi Imalana Zuhro, dan selanjutnya ada Alvina Yogi Damayanti, ada Amanda Eka Wardani, Angel Rosyumike Inarai, dan Arin Esther Karisha. Oke. Nah, kita akan mengangkat berbagai topik nih di pertemuan kali ini. Yang pertama itu ada pengertian dan ciri-ciri kelompok, ada fungsi dan klasifikasi kelompok, gaya kepemimpinan dalam kelompok, pengaruh kelompok pada perilaku manusia, peranan kelompok, faktor yang mempengaruhi kelompok, dan rapat. Nah, khususnya pada slide kali ini adalah saya yang akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri kelompok. Di sini, pengertian komunikasi kelompok yaitu komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok. Tentunya teman-teman sudah tidak asing dari yang namanya komunikasi kelompok. Hal ini dapat kita temukan pada saat kita kelas, pada saat kita mungkin nongkrong dengan teman, ngopi seperti itu. Jadi, komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok. Jadi terdiri dari berbagai orang yang menjadi satu disebut dengan kelompok lalu berkomunikasi situ. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada ciri-ciri kelompok, di mana ciri-ciri kelompok sendiri ini ada 7. Nah, yang pertama itu kelompok komunikasi melalui tatap muka. Jadi teman-teman bisa melakukan komunikasi kelompok dengan bertatap muka. Misal janjian hari ini kita akan bertemu di sana untuk membicarakan tugas ini, kita kerja kelompok di sana, itu bisa disebut dengan kelompok komunikasi melalui tatap muka. Dan untuk selanjutnya yaitu kelompok sedikit partisipan. Jadi partisipan yang tergabung di dalam itu hanya sedikit, terbatas, mungkin karena faktor tertentu yang mereka sepakati itu. Nah, yang ketiga ada kelompok bekerja di bawah arahan seorang pemimpin. Jadi ini dapat kita temukan di dunia pekerjaan ya. Jadi misal manajer punya karyawan ini, punya karyawan itu, jobnya ini, jobnya itu. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, untuk yang nomor 4, kelompok membagi tujuan dan sasaran bersama. Jadi di dalam suatu kelompok itu mereka memiliki tujuan dan memiliki sasaran dan akan dilakukan secara bersama-sama seperti itu. Jadi bekerja sama untuk mencapai tujuan lah. Nah, untuk yang kelima ini ada anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama lain. Nah, jadi anggota kelompok itu memiliki pengaruh itu maksudnya ketika misal berteman dengan si A, si B. Nah, si A ini ternyata dapat memberikan pengaruh pada si B dan C dan ke D gitu. Jadi mereka dapat berkomunikasi kelompok di situ. Begitu juga sebaliknya, yang B ternyata punya pengaruh yang ini kepada yang A, yang D, seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada anggota kelompok tidak merasa terikat. Terus nasib anggota kelompok saling bergantungan. Jadi dalam satu kelompok tersebut mereka nasibnya saling bergantungan. Contoh misal sederhananya pada saat dulu kita kemerdekaan ya. Jadi saling bergantungan, kita nasibnya gimana tergantung dengan pemimpin ini, pemimpin itu. Nanti mau dibawa arah kemana, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, mungkin itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Selanjutnya, untuk topik yang kedua adalah fungsi kelompok. Dalam komunikasi kelompok terdapat 5 fungsi kelompok. Yang pertama, hubungan sosial. Artinya, bagaimana kelompok tersebut dapat membentuk dan memelihara hubungan antara anggotanya. Yang kedua adalah pendidikan, yaitu bagaimana setiap anggota dalam kelompok dapat saling bertukar pengetahuan. Fungsi ini akan efektif jika setiap anggota memberi informasi dan pengetahuan yang berguna bagi anggota lainnya. Yang ketiga ada persuasi. Dalam fungsi ini, seorang anggota berusaha untuk mempersuasikan anggota lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan yang mereka inginkan. Kemudian yang keempat adalah pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Dalam hal ini, kelompok berguna untuk mencari solusi dari permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu anggota. Sedangkan dalam membuat keputusan, berfungsi untuk memilih salah satu dari banyaknya alternatif solusi yang ada. Dan yang terakhir adalah terapi. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk membantu setiap individu mencapai perubahan persoalannya. Kemudian yang topik ketiga adalah klasifikasi kelompok. Dalam komunikasi kelompok,
terdapat berbagai klasifikasi di dalamnya. Yang pertama adalah kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok sosial pertama. Kenapa dikatakan kelompok sosial pertama? Karena anggotanya pertama kali belajar mengenal dirinya dan lingkungannya. Yang kedua, disebut juga sebagai kelompok face-to-face karena anggotanya sering sekali berhadapan muka antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ciri-ciri kelompok primer, yang pertama adalah jumlah anggotanya kecil, jadi tidak terlalu banyak anggota di dalamnya. Yang kedua, memiliki pola hubungan pribadi atau mendalam. Artinya, hal-hal yang ditampilkan kepada setiap anggota lebih bersifat private atau tersembunyi. Misalnya, setiap anggota mempunyai kebiasaan yang hanya diketahui oleh anggota primer. Yang ketiga, sifat hubungannya langgeng, jadi biasanya tidak akan putus atau permanen. Kemudian yang keempat, secara fisik berdekatan. Karena cara berkomunikasinya itu face-to-face atau tetap langsung, tentu fisiknya juga akan berdekatan. Lalu contoh dari kelompok primer, yang pertama adalah keluarga. Orang yang pertama kita temui dan yang mengajarkan kita berperilaku tentu keluarga, sehingga keluarga dikatakan sebagai kelompok primer. Selain itu adalah peer group, atau teman sebaya. Ketika di sekolah ataupun di rumah, kita pasti mempunyai teman dekat yang juga dapat membentuk karakter kita. Kemudian yang ketiga adalah kerabat atau tetangga. Kerabat atau tetangga juga termasuk dalam kelompok primer karena mereka adalah orang-orang yang sering kita temui. Kemudian kelompok sekunder merupakan kelompok sosial kedua. Berbeda dengan kelompok primer, kelompok sekunder dikatakan kelompok sosial kedua karena anggotanya itu cukup banyak sehingga interaksinya itu kurang intensif dan kurang erat. Ciri-ciri kelompok sekunder itu yang pertama jumlah anggotanya besar, itu sebabnya antar anggota kurang akrab dan tidak dekat. Yang kedua, pola hubungannya kontraktual formal dan impersonal, artinya hubungan dalam kelompok memiliki aturan dan prosedur yang formal, biasanya antar anggota itu juga punya suatu ikatan perjanjian. Kemudian yang ketiga, hubungannya bersifat temporal, artinya hubungan dalam kelompok mempunyai batas waktu tertentu, sehingga biasanya tidak permanen. Yang keempat, belum tentu berdekatan secara fisik. Dalam hubungan kelompok ini, tidak selalu antar anggotanya berdekatan secara fisik, karena anggotanya juga cukup besar. Contoh dari kelompok sekunder, yang pertama adalah organisasi politik, atau bisa juga organisasi lain yang ada di kampus. Lalu yang kedua, perhimpunan serikat pekerja seperti Perkabi, Persatuan Karyawan Guru Indonesia, atau PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, atau kelas 1F juga bisa dikatakan sebagai kelompok sekunder. Kemudian perbedaan antara kelompok primer dan sekunder. Perbedaan yang pertama, primer bersifat dalam dan meluas. Dalam artinya hanya menunjukkan perilaku yang bersifat private, dan meluas artinya sedikit sekali kendala yang menentukan cara komunikasi. Jadi kelompok primer ini komunikasinya itu mudah. Lalu sekunder bersifat dangkal dan terbatas. Dangkal artinya hanya tahu bagian luar dari kepribadian setiap anggota, dan terbatas artinya hanya diperlukan untuk hal tertentu saja. Kemudian yang kedua, primer itu bersifat personal, artinya hubungan antar anggota atau komunikasinya bersifat pribadi. Sedangkan sekunder bersifat non-personal, artinya hubungan antar anggota tidak secara pribadi, melainkan umum atau hanya yang terlihat di depan. Kemudian yang ketiga, primer mengedepankan hubungan daripada isi. Artinya, dalam kelompok primer, hubungan seperti rasa simpati, keakraban, itu lebih diutamakan demi menjaga agar hubungannya tetap erat. Sedangkan sekunder itu mengedepankan isi daripada hubungan. Artinya, dalam kelompok sekunder, setiap anggota itu kan pasti mempunyai tujuan bersama yang harus dicapai, sehingga lebih mengutamakan prinsip bersama untuk mencapai tujuan tersebut daripada mengedepankan hubungan yang erat. Kemudian yang terakhir, primer itu bersifat ekspresif dan informal, artinya anggota dalam kelompok primer lebih mudah untuk memberikan ungkapan perasaan secara personal, sedangkan sekunder bersifat instrumental dan formal. Artinya setiap tindakan yang dilakukan oleh tiap anggota ditentukan oleh harapan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua adalah kelompok in-group dan out-group. Kelompok in-group merupakan kelompok sosial di mana anggota atau setiap individu di dalamnya mengidentifikasi dirinya dengan kelompoknya. Biasanya antar anggota ini memiliki rasa saling
simpati, dan dekat antara satu dengan yang lainnya. Dan kelompok in-group ini biasanya disebut juga kelompok dalam atau kelompok kita. Dalam kelompok in-group itu ditentukan oleh hal-hal tertentu seperti letak geografis, suku bangsa, ideologi, pekerjaan, bahasa, status sosial, dan lain-lain. Contoh dari kelompok in-group yang pertama adalah suku Jawa. Misalnya, orang-orang yang memiliki suku Jawa itu merupakan satu kelompok in-group. Yang kedua, berdasarkan perguruan tinggi. Misalnya kita adalah mahasiswa Politeknik Negeri Malang jurusan akuntansi. Nah, berarti semua mahasiswa yang kuliah di Politeknik Negeri Malang jurusan akuntansi merupakan satu kelompok in-group, sehingga orang yang bukan dari jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang itu dianggap out-group. Kemudian yang ketiga adalah OSIS SMA 1, merupakan kelompok sosial in-group juga yang ada di SMA 1. Artinya, jika tidak bersekolah di SMA 1, tidak bisa menjadi anggota. Kemudian yang keempat adalah berdasarkan profesi, yaitu ID atau Ikatan Dokter Indonesia. Yang bisa menjadi anggota dari kelompok in-group tersebut hanyalah orang yang memiliki gelar sarjana kedokteran. Nah, arti dari semua contoh tersebut bahwa kelompok lain yang tidak termasuk anggotanya berarti menjadi out-group bagi kelompok tersebut. Kemudian yang kedua adalah kelompok out-group. Merupakan kelompok yang oleh setiap individu itu diartikan sebagai musuh kelompoknya. Kelompok out-group ini disebut juga kelompok luar atau kelompok mereka. Nah, biasanya interaksi antar kelompok in-group sama out-group ini bersifat pertentangan atau antipati. Itu kenapa dalam suatu kelompok in-group dan out-group ini terdapat sikap etnosentrisme, di mana suatu kelompok menganggap kelompoknya yang paling baik di antara kelompok yang lainnya. Biasanya, perasaan atau rasa kepedulian setiap individu itu tidak akan sedalam perasaan yang diberikan kepada kelompok in-group. Contoh dari kelompok out-group, yang pertama adalah orang kulit hitam di Amerika Serikat. Dulu terlihat sekali perbedaan perilaku antara orang yang berkulit putih dengan orang yang berkulit hitam, sehingga orang yang berkulit hitam di Amerika Serikat ini dianggap sebagai out-group. Lalu yang kedua, mahasiswa Papua yang merantau kuliah di Jawa Timur. Mahasiswa Papua tersebut akan menemui kelompok in-group mereka dalam Ikatan Mahasiswa Papua di Jawa Timur, misalnya. Dan out-group mereka itu adalah mahasiswa lain yang bukan dari Papua. Selanjutnya adalah kelompok keanggotaan dan rujukan. Kelompok keanggotaan disebut juga membership group. Merupakan kelompok yang anggotanya secara administratif dan fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Artinya, untuk menjadi anggota kelompok tersebut secara resmi, setiap individu itu harus melalui prosedur tertentu. Dan maksud dari secara fisik itu, misalnya, jika seorang tidak mempunyai bukti keberadaannya dalam kelompok tersebut, setidaknya orang itu harus diakui secara fisik dengan selalu bersama-sama kelompok tersebut. Contoh dari kelompok keanggotaan ini misalnya, yang pertama, seseorang yang berprofesi sebagai guru harus mempunyai kartu anggota PGRI. Namun, jika tidak mempunyai, maka keanggotaannya ini ditentukan dari keberadaan guru tersebut secara fisik, di mana keberadaannya itu harus menyangkut interaksi dengan anggota kelompok lain, misalnya sesama guru. Lalu yang kedua, anggota DPR. Yang ketiga, fitness club. Misalnya, kalian mendaftar menjadi anggota di sebuah fitness club. Kalian akan dianggap sebagai anggota jika secara resmi kalian diterima secara fisik serta mendapat kartu keanggotaan. Kemudian yang keempat, kelompok masyarakat Jawa. Misalnya, kita sejak lahir itu di Jawa dan tumbuh dewasa di Jawa, maka kita secara otomatis merupakan kelompok masyarakat Jawa. Lalu yang terakhir, anggota TNI atau Polri. Tidak semua orang bisa menjadi anggota TNI atau Polri, namun setiap orang mempunyai kesempatan yang sama. Hanya gimana mereka bisa mengikuti persyaratan dan prosedur yang ada. Lalu kelompok rujukan atau disebut juga reference group. Merupakan kelompok yang digunakan sebagai alat ukur atau standar untuk menilai diri sendiri atau membentuk sikap. Biasanya kelompok rujukan ini disebut juga kelompok acuan. Jadi misalnya seseorang tidak dapat diakui dalam anggota kelompok sosial membership group. Nah, pasti orang tersebut jadi mempunyai keinginan atau terobsesi untuk mengubah perilaku atau tingkahnya sesuai dengan membership group yang dia harapkan.
Itu kenapa disebut reference group, karena menjadi acuan bagi non-anggota untuk dapat menjadi anggota tersebut. Kelompok rujukan ini dibagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama fungsi komparatif, yaitu kelompok dijadikan pembanding untuk menilai sesuatu. Misalnya, seseorang melihat agamanya sebagai pengukur atau penilai dengan keadaan dirinya sekarang. Yang kedua fungsi normatif, kelompok dijadikan sebagai pembimbing perilaku seseorang. Contohnya, seseorang itu melihat agamanya penuh dengan norma-norma yang ada, yang dapat membentuk atau membimbing perilakunya. Yang ketiga, fungsi perspektif. Kelompok dapat memberi pandangan atau makna dari yang dialami seseorang. Contohnya, seseorang melihat agamanya sebagai pandangan yang memberikan makna yang mendalam untuk berperilaku, serta pengalaman yang dia rasakan. Nah, contoh dari kelompok rujukan ini, yang pertama adalah kelompok keagamaan. Ternyata masih banyak orang yang tidak secara resmi menjadi anggota kelompok keagamaan tertentu. Tapi meskipun begitu, mereka tetap menyesuaikan diri dan berusaha melakukan prinsip-prinsip agama mereka. Yang kedua, kegagalan menjadi bagian dari kelompok tertentu. Misalnya seperti gagal menjadi anggota Polri, TNI, atau suatu kelompok tertentu. Atau contoh lainnya, misalnya seseorang siswa ingin sekali masuk Politeknik Negeri Malang, namun dia gagal dan keinginannya tidak tercapai, sehingga dia perlu menyesuaikan kembali, entah itu belajar lagi dan mengikuti tes tahun depan. Nah, kelompok inilah yang dianggap sebagai reference group. Kemudian yang keempat adalah kelompok deskriptif dan preskriptif. Yang pertama, kelompok deskriptif merupakan kelompok yang mengacu pada klasifikasi kelompok berdasarkan proses pembentukan secara alamiah. Para ahli ini membagi 3 kategori kelompok besar untuk kelompok deskriptif. Yang pertama adalah kelompok tugas. Kelompok tugas ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah orientasi, di mana setiap anggota di sini saling mengenal. Yang kedua, konflik. Pada tahap ini, antara setiap individu ini mulai punya perbedaan dan berusaha untuk mempertahankan posisinya. Yang ketiga adalah pemunculan. Dalam tahap ini, orang sudah berusaha untuk mengurangi perbedaan pendapat. Dan yang keempat adalah peneguhan, di mana setiap anggota kelompok itu mulai memberikan komentar tentang kerjasama yang baik dalam kelompok. Lalu yang kedua, kelompok pertemuan, terdiri dari 2 tahap. Yang pertama adalah kebergantungan pada otoritas. Jadi misalnya dalam suatu acara pertemuan, mereka suatu acara pertemuan rapat, terjadi suatu kendala antara pimpinan dan anggota kelompoknya. Nah, di sana mereka itu belajar untuk menentukan struktur dari pengalaman mereka sendiri. Contohnya itu dalam rapat ada pemimpin yang berlaku seenaknya, sehingga acara itu tidak bisa berjalan dengan baik dan anggota merasa kecewa dan ingin mengganti pimpinan yang baru. Itu yang dimaksud dengan kebergantungan pada otoritas. Kemudian tahap kedua, kebergantungan satu sama lain. Ketika anggota kelompok mulai sadar bahwa mereka melakukan semuanya itu secara bersama-sama, mereka mulai mencari identitas sebenarnya dari setiap anggota kelompok. Kemudian mereka akan saling akrab dan bergantung satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kelompok penyadar. Kelompok penyadar ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, kesadaran diri akan identitas. Untuk menimbulkan kesadaran diri, orang yang berkumpul harus mempunyai karakteristik. Lalu tahap kedua, identitas kelompok melalui polarisasi. Nah, di sini biasanya suasana ceria pada tahap yang pertama itu mulai memudar dan mulai pecah menjadi beberapa kubu. Lalu yang ketiga, menegakkan nilai baru bagi kelompok. Biasanya dalam tahap ini mereka mulai mempertentangkan nilai kelompok, kemudian mereka membuat nilai yang baru. Kemudian tahap yang keempat, menghubungkan diri dengan kelompok lainnya. Dalam tahap terakhir ini, mereka mulai menjelaskan hubungan kelompok mereka dengan kelompok lainnya. Selanjutnya, kelompok preskriptif. Merupakan kelompok yang membagi segala kegiatan menurut langkah-langkah rasional. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan dari kelompok tersebut. Nah, dalam kelompok ini terdapat beberapa format kelompok. Yang pertama adalah format diskusi. Bentuk diskusinya ini ada yang pertama adalah panitia, terdiri dari 3-10 orang yang dipilih dari suatu organisasi.
Lalu yang kedua adalah konferensi, pertemuan beberapa perwakilan kelompok untuk membahas masalah tertentu. Lalu ada meja bundar, terdiri dari beberapa orang saja dan tidak terlalu resmi sehingga tidak terlalu kaku. Lalu ada panel, biasanya itu terdiri dari 3 orang atau lebih dan dipimpin oleh moderator. Kemudian ada simposium. Nah, dalam diskusi ini anggotanya itu tidak boleh saling berinteraksi dan acaranya itu berjalan secara formal dengan tata tertib dan dipimpin oleh moderator. Kemudian ada kolokium. Biasanya yang hadir itu adalah orang-orang ahli dalam diskusi. Dan yang terakhir adalah prosedur parlementer. Diskusinya ini berjalan secara ketat serta mengatur setiap anggota pada waktu tertentu. Kemudian ada format forum. Nah, bentuk forum ini juga ada berbagai macam. Yang pertama adalah forum ceramah. Nah, ini dilakukan untuk saling berbagi informasi. Lalu ada forum debat, biasanya menyajikan pro kontra terhadap suatu hal. Dan yang terakhir adalah forum dialog, merupakan kombinasi antara dukungan dan pertanyaan sehingga menghasilkan dialog. Saya, Alvina Yogi Damayanti, absen 3, akan menjelaskan tentang poin keempat, yaitu tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan terbagi menjadi 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan otoriter. Dalam gaya kepemimpinan otoriter, pimpinan atau atasan memiliki kekuasaan mutlak dalam pengambilan keputusan. Bawahan tidak diperkenankan untuk memberikan saran atau masukan kepada atasan. Bawahan wajib menjalankan dan menaati peraturan yang dibuat oleh atasan atau pimpinan. Sisi positif dari gaya kepemimpinan otoriter ini yaitu atasan atau pimpinan cepat dalam pengambilan keputusan, sedangkan sisi negatifnya yaitu bawahan merasa kurang dihargai. Untuk yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis sendiri bisa dibilang sebagai kebalikan dari gaya kepemimpinan otoriter. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, pimpinan memerlukan saran dan masukan dari bawahan. Bawahan dituntut untuk lebih bersikap kreatif. Sisi positifnya yaitu bawahan merasa lebih dihargai. Untuk sisi negatifnya yaitu pimpinan atau atasan kurang cepat dalam mengambil keputusan. Untuk yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan laissez-faire. Dalam gaya kepemimpinan laissez-faire, pimpinan memberikan kebebasan bawahan untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan tugasnya sendiri. Tetapi hal ini masih dalam pengawasan pimpinan atau atasan. Jika diperlukan, pimpinan atau atasan akan memberikan saran dan masukan kepada bawahan. Untuk sisi positifnya, karyawan merasa termotivasi. Untuk sisi negatifnya, bagi karyawan yang kurang bisa memanajemen waktu dan yang kurang terampil akan memberatkan. Saya Angel Shumika dan saya akan melanjutkan materi yang baru saja dijelaskan teman saya. Materi selanjutnya adalah pengaruh kelompok pada perilaku manusia. Suatu kelompok pasti akan berpengaruh pada suatu individu, entah itu berpengaruh negatif ataupun berpengaruh yang positif. Berikut ini terdapat 3 macam pengaruh kelompok terhadap perilaku individu, yaitu yang pertama adalah konformitas. Itu tipe seharusnya adalah konformitas. Selanjutnya adalah fasilitas sosial, dan yang terakhir adalah polarisasi. Apa sih itu konformitas? Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma atau aturan kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau dibayangkan. Misalnya tuh di sini, saat melakukan pemilihan baju kelas dari 20 siswa, 16 siswa memilih untuk menggunakan warna biru, sedangkan 4 lainnya menggunakan warna kuning. Dan peristiwa konformitas itu terjadi pada 4 anak yang harus mengalah dikarenakan dia pendapatnya untuk menggunakan baju warna kuning itu tidak diterima karena lebih banyak atau mayoritasnya 16 siswa yang lain itu memakai baju warna biru.
Sehingga mau tidak mau 4 anak tadi itu harus menggunakan baju warna biru. Selanjutnya adalah fasilitas sosial. Fasilitas sosial sendiri itu prestasi individu yang disajikan kelompok. Kehadiran kelompok dapat meningkatkan atau menurunkan prestasi. Dalam fasilitas sosial, seorang individu yang telah memutuskan untuk bergabung untuk pada kelompok tertentu itu mau atau tidak mau, individu tersebut itu akan diperhatikan kesehariannya, baik di kegiatan maupun di luar kelompok. Individu yang ada di kelompok juga dapat memberi penilaian pada individu baru tersebut berdasarkan norma atau nilai kelompok tersebut. Misalnya sendiri, di sini ada seorang mahasiswa yang mengikuti UKM kerohanian. Maka teman-teman kelasnya itu akan memperhatikan dia itu sebagai anak yang religius, terus memperhatikan ibadahnya, kesehariannya, serta sikap sopan santunnya, serta akhlak baiknya. Karena seorang mahasiswa tersebut itu sudah bergabung pada UKM kerohanian. Jadi mau tidak mau itu teman-teman di kelasnya itu menganggap dia itu anak yang sangat taat pada agama dan memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya adalah polarisasi. Apa sih polarisasi itu? Polarisasi sendiri itu adalah atau bermaksud orang akan cenderung membuat keputusan yang lebih berani ketika mereka berada dalam kelompok daripada mereka sendirian. Contohnya itu di sini tuh ada Doni. Si Doni itu dia mengikuti organisasi. Saat di organisasi itu dia dikenal sangat aktif dalam mengutarakan pendapat dan idenya. Itu tuh yang dihasilkan tuh sangat revolusioner atau sangat cemerlang gitu loh. Jadi membuat dia itu memiliki banyak pendukung serta dia diangkat menjadi ketua. Namun berbeda dengan dia berada di dalam kelas. Dia pendiam, pendiam dan penurut, serta tidak berani berpendapat atau takut akan pendapatnya itu tidak diterima teman-temannya karena pendapatnya itu tidak didukung gitu loh oleh teman-temannya. Jadi dia merasa kurang percaya diri untuk mengutarakan pendapatnya serta ide-idenya di kelas. Jadi dia lebih aktif di dalam organisasi yang dia ikuti karena dia memiliki banyak pendukung untuk mendukung pendapatnya serta ide-idenya tersebut. Ya, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Alfiil Malana Zuhro. Di sini saya akan membahas topik selanjutnya, yakni peranan kelompok. Peranan kelompok di dalam komunikasi kelompok. Yang pertama, terdapat peranan tugas kelompok yang memiliki fungsi sebagai pemecah suatu permasalahan, melahirkan ide baru, dan upaya untuk mempermudah tercapainya tujuan kelompok. Dalam suatu kegiatan diskusi akan bermunculan anggota-anggota kelompok dengan peranannya masing-masing. Dan peran-peran itu pun seperti yang pertama, sebagai inisiator kontributor. Orang-orang yang memberikan saran, ide, dan usulan mereka kepada kelompok yang mereka rasa itu relevan dengan hal yang sedang didiskusikan. Yang kedua, ada information seeker. Orang-orang yang mencari informasi dan mencari kejelasan dari saran yang telah diusulkan. Apakah hal itu benar-benar relevan dengan masalah yang ada atau tidak. Yang ketiga, ada opinion seeker. Orang-orang yang mengumpulkan pendapat dari anggota-anggota lain dan dijadikan satu, serta memperjelas mengenai apa yang benar-benar relevan dengan hal yang sedang didiskusikan di dalam kelompok. Yang keempat, ada information giver. Seorang pemberi informasi yang didasarkan pada fakta dan biasanya itu didasarkan pada pengalaman pribadi seorang tersebut. Yang kelima, ada opinion giver. Orang yang memberikan pendapat dan meyakinkan bahwa pendapatnya itu
dapat digunakan sebagai saran alternatif untuk penyelesaian suatu masalah. Yang keenam ada elaborator. Mereka adalah orang-orang yang menjabarkan saran-saran yang telah diterima dan memaknainya secara luas sehingga dapat didasarkan secara rasional agar kita dapat menerima saran tersebut lebih masuk akal atau rasional. Yang ketujuh ada summarizer. Orang-orang yang menyimpulkan hasil dari gagasan, saran, kritikan, dan juga keputusan yang diambil kelompok di akhir diskusi. Yang ke-8 ada koordinator integrator. Seorang pemadu yang memperjelas hubungan antara berbagai gagasan dan saran yang telah diterima, yang berusaha mengambil inti dari gagasan-gagasan yang telah diusulkan, serta memadukannya menjadi keseluruhan yang memiliki makna. Yang ke-9 ada orienter. Orang-orang yang mengarahkan jalannya kegiatan diskusi agar tidak keluar dari tujuan utama diadakannya diskusi, dan orang-orang yang mengajukan pertanyaan tentang arahnya pembicaraan kelompok. Yang ke-10 ada disagreeer. Mereka adalah orang-orang yang membantah atau tidak setuju karena mereka memiliki pandangan yang berbeda dan menurutnya apa yang telah didiskusikan di dalam kelompok itu tidak sesuai dengan pendapatnya pribadi. Yang ke-11 ada evaluator kritik. Mereka adalah seorang pengevaluasi atau orang yang mengukur hasil kinerja dari diskusi kelompok, apakah hasilnya itu baik atau kurang, dan apakah perlu diadakannya diskusi kembali. Selanjutnya ada energizer. Mereka adalah orang-orang yang memberikan dorongan agar kelompok itu dapat mengambil keputusan secara cepat dan agar kelompok dapat bergerak dan bertindak lebih cepat. Selanjutnya ada prosedural, technical, atau petugas teknik. Orang-orang yang membantu kegiatan prosedur atau orang yang membantu menyiapkan keperluan dan apapun yang diperlukan di dalam kegiatan diskusi kelompok. Selanjutnya ada recorder atau pencatat. Ini tuh orang-orang yang menuliskan saran, keputusan kelompok, gagasan, dan semuanya yang telah dibahas di dalam kegiatan diskusi serta hasil dari diskusi. Selanjutnya ada peranan dalam pemeliharaan kelompok. Pemeliharaan ini berfungsi untuk memelihara hubungan emosional antara anggota-anggota di dalam kelompok. Yang pertama ada peran encourager atau penggalak. Mereka adalah orang-orang yang mampu menyetujui, menerima, serta memuji kalau ada anggota yang berkontribusi dengan mengajukan suatu pendapat atau usulan. Yang kedua ada harmonizer atau wasit. Ini merupakan peran untuk menengahi dan biasanya dimiliki oleh seorang ketua agar dapat menengahi ketika terjadi pertikaian di antara anggota-anggota yang
pro dan kontra terhadap suatu masalah di dalam kegiatan diskusi, dan juga berperan untuk mendamaikan keadaan. Yang ketiga, ada compromiser atau kompromis. Orang-orang yang bekerja di dalam konflik yang melibatkan gagasan atau posisi. Orang-orang seperti ini tuh mengajak anggota untuk berkompromi dan juga berdiskusi untuk penyelesaian terhadap suatu permasalahan. Yang keempat, ada gatekeeper and expeditor atau penjaga gawang yang berusaha membuka saluran komunikasi di antara para anggota. Orang-orang seperti ini tuh berusaha untuk mendorong dan memotivasi agar semua anggota itu berpartisipasi serta dapat mengusulkan pendapat-pendapat atau ide-ide yang dimilikinya sehingga terjadinya arus komunikasi yang baik. Yang kelima, ada standard setter atau pembuat aturan. Biasa disebut dengan ego ideal. Orang yang menetapkan kriteria kelompok dalam menjalankan fungsinya atau menggunakan kriteria dalam menilai kualitas proses kelompok. Pembuat aturan ini biasanya menetapkan hal-hal apa saja yang dapat dijalankan di dalam suatu kegiatan diskusi kelompok. Selanjutnya yang keenam, ada group observer and commentator atau pengamat kelompok. Mereka berperan untuk menyimpan berbagai macam catatan dan juga kegiatan kelompok serta memberikan data yang telah disimpan digunakan untuk penilaian suatu kelompok apakah berjalan dengan baik atau tidak prosedurnya. Yang ketujuh, ada followers atau pengikut. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti gerakan kelompok, secara pasif menerima gagasan yang lain, berfungsi sebagai pendengar dalam diskusi dan pengambilan kesimpulan. Jadi kalau followers ini itu mengikuti kegiatan kelompok, apapun yang terjadi sama kelompok ya dia mengikut saja, dan berperannya itu sebagai anggota pasif atau yang menerima semua pendapat dan tidak berkomentar apapun. Selanjutnya ada peranan individu. Peranan individu itu usaha untuk memuaskan kebutuhan individual yang tidak relevan atau tidak sejalan dengan tujuan dari suatu kelompok, dan itu berpusat pada suatu individu atau anggota. Yang pertama ada agresor. Agresor ini biasanya individu yang sering berbuat macam-macam, yang suka merendahkan status orang, menolak pendapat dari orang lain, serta menilai tindakan secara tidak benar, dan suka menyerang kelompok atau membuat masalah dengan anggota dan kelompok yang lain. Yang kedua ada blocker atau penghambat. Blocker ini tuh bersifat negatif atau keras kepala, yang selalu menolak dan tidak mau menerima usulan dari orang lain, tidak mau diberi nasihat atau diberi saran dari anggota-anggota yang lain, dan menentang sesuatu itu tanpa alasan yang kuat. Misalnya kalau
diberikan saran itu dia nggak mau. Terus kalau ditanya kenapa kok menolak diberikan saran, ya pokoknya nggak mau, soalnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, seperti itu. Yang ketiga ada recognition seeker atau pencari muka. Mereka adalah orang-orang yang dengan berbagai cara berusaha untuk menarik perhatian orang lain. Pencari muka ini biasanya diartikan sebagai orang-orang yang suka mencari perhatian dari orang lain. Ya biasanya karena orangnya kurang perhatian. Dia itu berusaha menarik agar orang itu memperhatikan dia dengan cara membual atau menyombongkan kehebatan dia yang dimiliki, terus berusaha untuk melawak dan usaha-usaha lain yang dapat menarik perhatian orang sekitarnya. Yang keempat adalah self-confessor atau pengungkap diri. Seorang self-confessor menggunakan kesempatan yang diberikan oleh kelompok untuk mereka itu mengungkapkan perasaan, wawasan, dan ideologi yang merupakan sifatnya itu pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan kelompok. Yang kelima ada playboy. Playboy di sini bukan playboy artian dari cowok-cowok yang punya banyak cewek, tapi playboy yang menunjukkan ketidakajarannya terhadap proses kegiatan kelompok, terus memiliki sikap sinis, sukanya bermain-main, acuh tak acuh, dan perilaku lain yang tidak layak. Jadi kalau playboy ini tuh sukanya main-main, kalau sama kelompok itu acuh tak acuh, ya dia tuh gak peduli sama kelompoknya. Selanjutnya ada dominator. Dominator adalah mereka yang berusaha menegaskan bahwa mereka itu super di dalam suatu kelompok, superioritas, atau orang yang merasa bahwa dirinya itu mampu mengendalikan kelompok dan juga mengendalikan anggota-anggota lain, kayak merasa saya yang berkuasa. Nah, seperti itu. Dia adalah orang yang mendominasi di dalam kelompok. Selanjutnya adalah help seeker, pencari bantuan. Orang-orang yang berusaha menarik simpati dari orang lain dengan mengungkapkan perasaan yang tidak aman, kebingungan, dan ketidaktahuan. Help seeker ini mirip dengan pencari muka, namun bedanya kalau pencari muka itu berusaha menarik perhatian orang lain, kalau help seeker ini berusaha menarik simpati orang lain. Seperti misalnya dia itu pengen diperhatikan, tapi dengan cara agar orang lain itu peduli kepadanya. Jadi dia tuh kayak merasa bingung dan tidak tahu tentang hal yang sedang dikerjakan, sehingga dia membuat orang lain itu berusaha untuk membantunya. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Dan yang terakhir adalah special interest leader atau sponsor kepentingan khusus. Orang-orang seperti ini biasanya menyembunyikan prasangka yang dimiliki atau biasa dalam bentuk stereotip yang sesuai dengan kebutuhan individualnya. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Amanda Kawardani. Selanjutnya, 6 faktor yang mempengaruhi kelompok. Keberhasilan sebuah kelompok dipengaruhi oleh kelompok itu sendiri maupun personal yang ada di dalam kelompok tersebut. Maka dari itu, faktor yang mempengaruhinya dibagi menjadi 2, yaitu faktor situasional dan faktor personal. Faktor situasional atau karakteristik kelompok adalah kondisi sesaat yang muncul pada kelompok tersebut. Yang pertama ada ukuran kelompok. Ukuran kelompok yaitu tingkat prestasi kerja tergantung dari jenis tugas yang harus diselesaikan oleh kelompok tersebut. Tugas dibagi menjadi 2, yaitu tugas koaktif dan tugas interaktif. Tugas koaktif artinya masing-masing anggota bekerja sendiri, sedangkan tugas interaktif artinya masing-masing anggota saling berinteraksi untuk menghasilkan keputusan atau suatu produk tunggal. Pada sebuah kelompok besar, untuk menghasilkan satu pemecahan masalah atau konvergen, maka diperlukan kelompok kecil untuk menggali berbagai gagasan atau divergen. Contohnya, dalam sebuah organisasi besar, pastilah para anggotanya akan dibagi kembali menjadi beberapa divisi-divisi kecil untuk menyelesaikan atau memudahkan tiap-tiap aspek dalam kelompok tersebut. Nah, hal itu juga berkaitan dengan distribusi, partisipasi, dan kepuasan anggota. Kelompok besar akan mengurangi partisipasi anggota sehingga menimbulkan ketidakpuasan anggota. Maksudnya, banyaknya anggota pada kelompok besar membuat proses partisipasi dan kinerja setiap anggota tidak maksimal, baik dalam proses diskusi maupun kinerja masing-masing anggota. Yang kedua, jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi menunjukkan bentuk hubungan yang dilakukan oleh setiap anggota. Apakah setiap anggota dapat berinteraksi secara bebas dengan anggota lain atau masih adanya batasan. Jadi, ketika kita berkomunikasi dalam sebuah kelompok, kita akan mengetahui karakteristik anggota lainnya. Atau mungkin anggota lain akan mengetahui karakteristik kita dengan melihat interaksi antar sesama anggota. Selanjutnya ada kohesi kelompok. Kohesi kelompok didefinisikan sebagai kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok dan mencegahnya meninggalkan kelompok. Hal itu membuat para anggota terikat kuat dengan kelompoknya. Contohnya, ketika kita bermimpi untuk menjadi seorang akuntan atau pengusaha yang sukses, maka hal itu membuat kita dan mendorong kita untuk masuk menjadi anggota dari kelompok jurusan akuntansi manajemen di Politeknik Negeri Malang. Maka hal tersebut dapat menjadi kohesi pada kelompok kita. Yang kedua yaitu faktor personal atau karakteristik anggota. Adalah faktor yang berasal dari individu masing-masing anggota. Yang pertama ada kebutuhan interpersonal. Setiap anggota kelompok memiliki alasan sendiri mengapa mereka masuk dalam kelompok tertentu. Entah itu karena dorongan dari kebutuhan interpersonal, yaitu kontrol atau ingin mengendalikan orang lain, atau affection, atau ingin memperoleh keakraban dengan orang lain. Yang kedua ada tindak komunikasi. Keefektifan komunikasi kelompok juga dapat dilihat dari tindak komunikasi setiap anggotanya. Bila suatu kelompok bertemu, maka terjadilah pertukaran informasi baik verbal maupun non-verbal antara anggota satu dengan anggota lainnya. Pertemuan itu atau komunikasi yang dilakukan dalam kelompok dapat dilakukan dengan pembahasan selanjutnya yaitu rapat. Rapat adalah salah satu bentuk komunikasi kelompok yang paling sering dilakukan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Hampir sebagian besar waktu manajemen dihabiskan dalam rapat atau meeting, maupun bentuk-bentuk diskusi kelompok lainnya. Namun seringkali dalam terjadinya diskusi kelompok, terjadi ketidakefektifan atau beberapa mengatakan hanya membuang waktu saja dan tidak ada kejelasan dalam topik pembahasan. Maka dari itu, dalam pelaksanaan dan pengolahannya, rapat yang baik harus memadai serta disusun dengan rapi dalam pembahasan masalah-masalahnya, sehingga ketidakefektifan dalam rapat dapat dihindari. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Mohon maaf
Bila ada kekurangan atau kesalahan, untuk selanjutnya akan kita lanjutkan diskusi melalui media Zoom. Sampai bertemu di Zoom. Terima kasih.